Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mathematics lesson with Bu Dewi, and today we learn about exponent ya, perpangkatan atau bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat atau eksponen ya? One of the example of exponential number which has connection with daily life is as in area unit and volume unit. Jadi contoh dari bilangan berpangkat yang dekat dengan kehidupan kita itu dia diterapkan dalam satuan luas dan juga satuan volume. Di satuan luas kita menjumpai adanya satuan centimeter persegi atau meter persegi atau kilometer persegi ya, meter square, centimeter square, or kilometer square. Sedangkan di satuan volume ya, volume unit, we find centimeter cubic, liter, or meter cubic. Jadi kita jumpai M pangkat 3 ya, meter pangkat 3, centimeter pangkat 3, atau dibaca meter kubik, centimeter kubik, atau desimeter kubik, bisa juga disebut dengan liter gitu. Exponential number can also be used to write numbers which has big measure. For example, diameter of galaxy and the distance between two stars, or very tiny measure. For example, the diameter of atom and the measure of atom. Jadi aplikasi dari bilangan berpangkat itu bisa juga pada untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Contohnya ukuran dari atau diameter dari galaksi, diameter bumi misalnya, diameter matahari, itu kan angkanya sangat besar. Nah itu kita tidak mungkin menuliskannya dengan menggunakan full angka, tapi bisa dinyatakan dalam bilangan berpangkat. Jadi angkanya nggak mau ditulis semuanya ya, sekian juta atau sekian triliun kilometer seperti itu, tidak mungkin angkanya ditulis akan sepanjang apa ya kan. Nah itu biasanya dinyatakan dalam suatu bilangan berpangkat. Atau sebaliknya, ukuran yang sangat kecil, misal ukuran sel telur ya, ukuran ovum, kemudian ukuran atom, itu angka yang sangat kecil sekali, mungkin 0,00 sekian milimeter ya. Kita tidak mungkin menuliskan semuanya karena akan sangat panjang angka di belakang koma. Nah itu bisa gunakan bilangan berpangkat untuk menyatakannya. Ya, apa itu eksponen atau bilangan berpangkat? Ya, pada dasarnya eksponen is a repeated multiplication of some number in an factor. For example, 5 square equal 5 times 5, and 7 to 3 power equals 7 times 7 times 7. Ya, jadi di sini sebenarnya bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dengan dia sendiri sebanyak n faktor. Semisal 5 pangkat 2 berarti 5 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. 7 pangkat 3 berarti 7 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. 7 kali 7 kali 7 ya. Jadi kalau A pangkat n ya A dikalikan A sebanyak n. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini contoh dari bilangan berpangkat positif. Misalnya 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 itu kalau dihitung jadi 59.049. 5 pangkat 15 kalau dihitung sebesar ini 30 miliar ya. 30 miliar 517.578.125. Kemudian 1 juta itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat 6. 10 kali 10 kali 10 sebanyak 6 kali. Kemudian 8 juta itu bisa dinyatakan sebagai 8 kali 10 pangkat 6. Karena 10 pangkat 6 kan udah 1 juta dikalikan 8. Nah, ini contoh dari menyatakan suatu bilangan yang besar dengan menggunakan bilangan berpangkat. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah factor of number. Nah, biasa juga bilangan berpangkat itu dinyatakan dalam faktor dari suatu bilangan. Kita sudah tahu tentang faktor prima, misalnya 360 dibikin pohon faktornya, maka dia dihasilkan 2 kali 5 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat akan lebih sederhana. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 ya. Kemudian next, comparing big exponential number. Nah, misalnya ditanyakan di sini, which number is bigger between 5 to 4 power or 4 to 5 power?
Mana yang lebih besar? Apakah 5 pangkat 4 ataukah 4 pangkat 5? Kalau dihitung menggunakan kalkulator atau kalian hitung secara manual, maka akan dihasilkan 5 pangkat 4 itu 625, sedangkan 4 pangkat 5 adalah 1024. So, which number is bigger? Yeah, of course it is 4 to 5 power. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau mau membandingkan 99 pangkat 100 sama 100 pangkat 99? Tuh, kalkulatornya jebol ini, Bu, ya. Nggak bisa dipakai ini untuk ngitung 99 pangkat 100. Nah, lalu gimana biar tahu? Nah, yuk kita coba di sini. We can use trial and error method to compare the number of 99 to 100 power and 100 to 99 power. Then we take generalization to get the conclusion. Jadi kita bisa menggunakan trial and error, coba-coba ya. Bisa pakai coba-coba. Dimisalkan dulu dari angka yang kecil tadi, ternyata 4 pangkat 5 itu lebih besar dari 5 pangkat 4. Kemudian ternyata 5 pangkat 6 itu lebih besar dari 6 pangkat 5. Ternyata 6 pangkat 7 lebih besar dari 7 pangkat 6. Otomatis di sini nanti 7 pangkat 8 itu lebih besar ya. 6 pangkat 7 lebih besar dari 7 pangkat 6. 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Otomatis nanti 7 pangkat 8 akan lebih besar dari 8 pangkat 7. Maka kita bisa membuat generalisasinya atau bentuk umumnya. Kalau 99 pangkat 100 berarti pasti lebih besar dari 100 pangkat 99. Nah, ini salah satu cara untuk membandingkan suatu bilangan berpangkat tanpa harus menghitung, yaitu dengan coba-coba angka yang kecil. Kemudian the properties of exponential number, jadi sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu apa saja? For the first property is for the positive integers. Look at this. If I have 3 to 2 power times 3 to 4 power equals 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3. Nah, kalau 3 pangkat 2 kan 3 kali 3 ya. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi kita mengalikan 3 sebanyak 2 faktor, dikalikan lagi 3 sebanyak 4 faktor. Kalau diringkas jadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 faktor. Jadi bisa dibuat 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 itu menjadi 3 pangkat 2 tambah 4. Nah, jadi kalau dibuat generalisasinya atau rumus umumnya, itu kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N itu menjadi A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya ditambah. Saya kasihkan contoh, misalnya 2 pangkat 10 dikalikan 2 pangkat 5. Nah, ini sudah bisa dipastikan hasilnya adalah 2 pangkat 10 tambah 5 atau 2 pangkat 15. Begitu. Gampang ya, Nak ya? For example, 3 to 4 power times 3 to 5 power equals 3 to 4 plus 5 power equals 3 to 9 power. Nah, seperti itu ya. Gampang kan? Jadi diingat-ingat ketika ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sudah sama. Bilangan pokok itu apa? Bilangan yang dipangkatkan. Ini namanya bilangan pokok. Nah, ini namanya bilangan pangkat 4 sama 5 ini ya. Jadi ketika ada perkalian bilangan berpangkat yang mana bilangan pokoknya sudah sama, maka nanti pangkatnya tinggal ditambah. Bu, kalau bilangan pokoknya beda gimana? Bilangan pokoknya berbeda ya tidak berlaku. For example, 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 5 gimana, Bu? Apa ini 2-nya dikalikan 3? Tidak bisa. Ini tidak bisa berlaku untuk ini ya. Jadi sifat ini tidak berlaku untuk ini. Bilangan pokoknya berbeda ya. Diingat-ingat, jadi bilangan pokoknya harus sama terlebih dahulu. Okay, next. The property of positive integer ya, still in positive integer. Sekarang kalau di pembagian. Lalu bagaimana kalau pembagian? Nah, ini ada 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 7 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, secara aturan itu kita bisa coretkan karena ini 2 perkalian ya. Nah, bisa dicoret seperti ini, berarti tinggal yang ini aja. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Nah, 4 ini ternyata bisa diperoleh dari 7 tadi dikurangi 3. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N. Begitu, ini jadi konklusinya atau kesimpulannya. A to M power divided by A to N power equals to A to M minus N power.
Jadi kalau pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. For example, 7 to 10 power divided by 7 to 3 power, it will be 2 to 7 power. Or this is 10 minus 3, so it will be 2 to 7 power, like that ya. Next, nah ini kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi bagaimana? Contohnya ini 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah sesuai pemahaman atau konsep dari bilangan berpangkat, kalau A pangkat 3 itu kan A kali A kali A, benar ya? Nah ini kalau 5 kuadrat dipangkatin 3, berarti yang dikalikan siapa? Ya 5 kuadratnya dong, ya kan? Jadi 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 gitu. Nah ini kita udah bisa pakai dari properties yang pertama ya, sifat yang pertama tadi. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka ketika dikalikan pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi ini bisa ditulis 5 pangkat 2 tambah 2 tambah 2, atau bisa ditulis lebih ringkas lagi 5 pangkat 2 kali 3. Nah bisa dibuatkan quotient ya, atau bentuk umumnya A pangkat M dipangkatkan N itu tinggal sama dengan A pangkat M kali N, jadi pangkatnya dikali. Nah ini ya, dikali pangkatnya. Jadi kalau misalnya 3 pangkat 10 terus dipangkatkan lagi 4, ya berarti 3 pangkat 10 kali 4 aja ya, jadi 3 pangkat 40 gitu. Next, the property of zero exponent, pangkat 0 ya. From the second property of the positive integer exponential number, we can determine the property of zero exponent, that is a to m power divided by a to n power equal a to m minus n power. Ini diingat ya, kalau pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangi. Lalu kalau pangkat bawahnya sama dengan pangkat atasnya, A pangkat M dibagi A pangkat M, berarti jadi A pangkat M minus M dong, ya kan? M minus M itu berapa? 0. A pangkat M dibagi A pangkat M berapa? 1. Bilangan pecahan kalau atas dan bawah penyebut dan pembilangnya sama, berarti kan jadi 1 ya. 2 per 2, 1. 3 per 3, 1. M per M, ya 1. Berarti kalau A pangkat M per A pangkat M, ya 1 ya. Suatu pecahan kalau pembilang dan penyebutnya sama, ya pasti akan sama dengan 1. Maka kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa 1 itu sama dengan A pangkat 0. Nah, jadi bisa diperoleh ini. Nah, A itu siapa? A itu ya sembarang bilangan. Berapapun pangkat 0, itu hasilnya akan 1. Bu, 1000 pangkat 0 berarti 1. Iya, 1000 pangkat 0 1. Bu, kalau 2.549.325 pangkat 0, ya 1. Begitu ya. Jadi berapapun bilangannya ketika dia dipangkatkan 0 akan menjadi 1. Okay, for the next property is for the negative integer. Suppose A is real number with A not equal to 0 and M is positive integer. Then the property of negative integer exponent is A to minus M power equal 1 divided by A to M power. Nah ini jadi ternyata kalau pangkat negatif itu jadi pecahan ya. Jadi logikanya kalau A pangkat 2 itu kan jadi A dikali A. Tapi kalau A pangkat negatif 2 itu jadi nanti 1 dibagi A dibagi A. Jadi 1 dibagi A dibagi A sebanyak 2 kali. Atau ditulisnya 1 dibagi A kali A. Atau 1 per A kuadrat. Nah, jadi kalau A pangkat negatif 5 bisa ditulis 1 per A pangkat 5. Jadi kalau 3 pangkat negatif 2 berapa Bu? Ya 1 per 3 pangkat 2 atau sama dengan 1/9 begitu. Nah itu ciri dari pangkat negatif. Boleh kalau dibalik misalnya 1 per, atau saya pakai angka ya, 1 per 3 pangkat negatif 2, ya berarti 1 per 9 atau 1 per
1/3 pangkat 2. Nah, ingat pembagian seperti ini jadi bisa diubah jadi perkalian. Jadi kali 3/2/1. Ya, jadi 3/2, atau bisa ditulis ini 1/A⁻M menjadi A⁻M. Gitu ya. Nah, ini sifat dari pangkat negatif. Oke, ini lanjut ke latihan soal. Ke video berikutnya aja. I think enough for this section. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.